minus 90 derajat. Oke. Kalau dikali C, dua kali putar 180 derajat berarti kali min 1. Betul kan? Ya. Oke. Sekarang kita lihat konversi sinusoidal ke fasor. Fungsi sinusoidal harus dalam bentuk kosinus supaya kita konsisten, ya. Amplitude dan magnitudo dari fungsi kosinus harus positif. Oke. Kemudian amplitude kosinus menjadi amplitude dari fasor dan sudut harus bernilai antara 180 derajat dan minus 180 derajat. Oke. Sudut kosinus menjadi sudut fasa fasor. Fasor tidak mencantumkan informasi frekuensi sinusoid. Informasi frekuensi harus diberikan di tempat lain. Kita ingat saja dicatat di tempat lain, ya, karena kita hanya ketika fasor kita hanya melihat satu tempat saja. Kemudian kapan kita gunakan fasor seperti ini? Fasor banyak digunakan pada analisis sinusoid untuk tegangan listrik AC. Kenapa ya AC? Karena sinusoid. AC itu bentuknya gelombangnya sinusoid. Kemudian sistem tenaga listrik AC di Indonesia menggunakan frekuensi, nggak pakai nyala lagi, frekuensi bahasa Indonesianya nggak bagus, 50 Hz atau 100 pi radian per detik. Kalau kita menggunakan buku teks kita menggunakan sistem Amerika. Di Amerika mereka menggunakan 60 Hz. Jadi 60 kali 2 pi, 120 pi radian per second di Amerika. Jadi, nah kalau lihat kata-kata gini biasanya membingungkan. Lihat contoh, ya. Kalau saya di ranah waktu, Vm cos omega t plus V. Dalam ranah fasor cukup ditulis Vm sudut V. Kalau saya punya Vm sinus omega t plus V, maka ini harus saya ubah ke cos dulu. Maka kalau di cos ini adalah Vm cos omega t plus V min V per 2 minus 90 derajat. Maka ini Vm sudut V kurang 90 derajat. Sama untuk arus jadi pelan-pelan. Nah, kalau Anda lihat di buku notasi variabel dalam bentuk fasor menggunakan huruf tebal, bold, kapital tebal ya, bold. Notasi nilai menggunakan huruf kapital uppercase, subscript menggunakan huruf kecil lowercase. Ini maksudnya notasi magnitude maksudnya, ya. Notasi magnitude ya, bukan cuma magnitude, termasuk juga menyatakan fasornya juga seperti itu. Ya sudah, biarkan saja. Oke. Yang penting Anda lihat bentuk ini, ya. Kalau saya menghafalnya sinus itu tertinggal 90 derajat. Berarti dia langsung minus 90. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Sebuah fungsi tegangan dan arus sinusoidal dapat dinyatakan sebagai berikut. 3 sin 100T plus 20 derajat volt dan 7 sin 150 derajat T plus 100 derajat. Oke, nyatakan fungsi tersebut dalam fasor. Pertama yang ini dulu. Sinusnya harus saya buat menjadi cos. Dan sinus tertinggal 90 derajat dari cos. Berarti oke. 20 ini kita kekoskan, kurang ini harusnya ada satu step lagi. Harusnya di awalnya
plus 20 kurang 90, loncat ini ya. Jadi oke, dalam notasi fasor magnitudenya 3, magnitudenya 3, sudut fasanya minus 70 derajat. Satuannya tetap tegangan dalam volt. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya 7 sin 350 T kurang 100 derajat. Oke. Sinusnya kita ubah menjadi cos, kurangi lagi dengan 90 jadi 100, negatif kurang 90 menjadi minus 190. Oke. Ini agak ini sebetulnya nggak usah lewat sini, langsung ke bawah aja ya, langsung ke bawah. Kalau saya punya minus kurang dari nilai negatif lebih kecil dari 180 tambah aja 360 ya, langsung ditambah 360 sama dengan itu. Yang ini dilupakan, ini malah bisa bikin tambah bingung. Ya boleh juga sih, ini kesini dulu, bingung. Tapi saya lebih suka langsung ditambahkan aja 390 derajat. Kalau demikian juga kalau saya punya sudut yang lebih dari 180 derajat, misalnya 190 derajat, itu sama dengan minus 170 derajat. Ya. Notasi fasornya 7 sudut 170 derajat. Oh, ampere, salah. Nggak konsisten. Ini tadi malam kerjanya mau supaya tinggal di kantor, jadi saya buru-buru, takut keburu habis baterainya. Oke. Satu lagi contoh. Dua bulan sinyal V1 dan V2 diberikan pada sebuah, ini masih ada yang salah. Saya bobotnya bukan minus 1. Saya soalnya cuma menjumlah bobotnya 1 positif. Jumlahnya dari bawahnya bobotnya 1. Oke. V1 sama dengan minus 4 sin ini, V2 nya sebenarnya itu. Kemudian ini saya jumlahkan. Oke. Jangan lupa kalau saya mau menjumlahkan fasor, saya harus lakukan di kartesian, di rektangular. Nggak bisa lakukan di polar. Ya, saya harus lakukan dalam koordinat kartesian, rektangular. V1, oke. Pertama saya konversikan bentuk minusin ini menjadi bentuk cos. Oke. Sehingga minusin menjadi cos. Kalau saya minusnya bilang di sini plus atau minus 180 ya. Kemudian sinus ke cos dikurangi 90. Jadi kalau plus 180 kurangi 90 itu sama dengan plus 90. Oke, sama dengan 4 cos 20 T kurang plus 70 derajat. Kalau saya nyatakan bentuk fasor, V1 sama dengan 4 sudut 70 derajat. Oke. Dan fasor itu saya nyatakan dalam koordinat rektangular 4 cos 70 derajat plus J sin 70 derajat. Oke. Berikutnya yang kedua 4 cos 20 T plus 70 derajat itu sudah nilainya apa? Dalam bentuk cos tidak perlu diubah lagi. V2 sama dengan 3 sudut 70 derajat sama dengan 3 cos 70 derajat plus J sin 70 derajat. Kemudian kalau kita jumlahkan yang bilangan kompleks yang rektangularnya. Oke, kita jumlahkan dan kita gabungkan yang real dengan real. 4
4 cos 70 dengan 3 cos 70 yang imajiner dengan imajiner, sehingga diperoleh hasilnya 7 sudut 70 derajat. Dan terakhir kita kembalikan ke fungsi waktu. Karena waktu T1 T2 adalah 7 cos 20T plus 70 derajat volt. Oke. Ya. Enggak, artinya saya mau bikin negatif 1 supaya negatif jadi prosesnya lebih panjang. Ya kan jadi prosesnya lebih panjang, ada tambah 180 derajat dulu. Di T1 ini jadi minus T1 plus T2 nya. Ya udah, nggak usah. Bobotnya saya nggak mau menjebak diri sendiri tadinya mau supaya prosesnya agak panjang, tapi harusnya nggak boleh gitu. Kalau kasih contoh pendek baru lama-lama makin panjang. Kalau tiba-tiba panjang